Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dengan NIM 1211930, ingin menampilkan tugas otomasi sistem industri di kelas B. Langkah pertama untuk membuat ini yaitu pertama kita download dulu terlebih dahulu Arduino yang ada pada link GCR, dan di sini kita memilih installing ESP32 board in Arduino ID. Setelah itu kita memilih yang Windows 7 and Viewer. Setelah itu just download, klik just download. Tidak usah masukkan email, di sini just download saja. Setelah itu kita menunggu sampai downloadnya selesai. Mungkin di sini kita agak menunggu lama karena di sini downloadnya sesuai dengan kecepatan WiFi atau jaringan seluler. Setelah selesai kita open file, klik open file. Setelah itu pilih opsi saya setuju, I agree. Kita next, kita klik install. Dan kita tunggu sampai terinstall. Dan untuk installnya juga lumayan lama waktunya. Nah, setelah itu kita klik install. Klik install lagi. Mungkin sudah terinstall, kita close tabnya. Kita searching untuk aplikasi Arduino karena sudah terinstall. Nah, di sini sudah terinstall ya teman-teman.
tidak sampai sini, kita edit terlebih dahulu isi-isinya atau atur dulu di dalam Arduino ini. Pertama kita ada preparing command, terus pilih menu di sini kita akan saling link terlebih dahulu, yang link tersebut ada di Google Classroom yang telah diberikan oleh Pak Joni. Kita copy saja linknya. Setelah itu kita pastekan ke additional board manager URLs. Di situ di editor font size-nya kita atur menjadi 17, ukuran 17. Setelah itu kita klik display line numbers, kita oke. Lanjut kita buka tools, board, terus pilih menu board manager. Kita klik lagi di board manajernya ya. Di board manager ini kita pilih ESP32 dan kita install. Di sini kita menunggu sampai ESP32-nya terinstall. Mungkin di waktu ini kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, setelah seperti itu, tandanya sudah terinstall, maka aplikasi Arduino-nya sudah terinstall dan sudah bisa dipakai. Setelah kita berhasil menginstal aplikasi Arduino, kita masuki web untuk menginstal drivers dari ESP32 CP2001. Kita masuki lab dari silabs.com, lalu klik download, memilih CP210X FJP for Windows. Kita buka dan kita tunggu sampai selesai mendownload. Setelah itu kita open file. Kita buka filenya. Lalu kita memilih file yang akan diinstal.
kita buka yang sudah kita download di file manager, lalu pilih yang telah kita download tadi, kemudian kita ekstrak untuk mengubah filenya. Kita tunggu sampai ekstraknya selesai. Baik, udah selesai. Lalu kita klik lagi filenya, kita coba untuk install. Lalu klik I accept this agreement. I accept this agreement, next. Lalu kita tunggu dan drivernya sudah terpasang. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pemrograman codingan di Arduino untuk merancang alat pengusir hama padi di sawah menggunakan ESP32 dengan sensor ultrasonik dan buzzer. Yang pertama yaitu kita ketik define. Define ini digunakan untuk mendefinisikan pin yang akan digunakan dalam proyek. Pin trig dan pin echo digunakan untuk sensor ultrasonik, sementara pin G dan H digunakan untuk LED dan buzzer atau suara. Di sini kita akan tik di define pin trig 27 dan define pin echo 14, serta ketik define G25 dan define H26. Kemudian void setup ini digunakan untuk sebagai dasar untuk mengatur kondisi awal microcontroller pada Arduino. Kemudian ada put your code here, put your setup code here. To run once. Setelah itu ketik serial.begin. Serial begin ini digunakan untuk menginisiasi komunikasi serial antar microcontroller Arduino dan perangkat luar seperti komputer, dan juga angka 115200 ini digunakan untuk menentukan kecepatan transfer data dalam bit per detik. Di sini ada pin mode lagi. Pin mode pin trig, output tutup kurung. Kemudian pin echo, input tutup kurung. Pin mode lagi, buka kurung, G, output tutup kurung, titik koma.
pin mode buka kurung R, output tutup kurung titik koma. Kita ketik void loop. Loop ini berfungsi untuk program akan terus berjalan berulang-ulang. Ketik put your main code here, to run repeatedly. Jadi loop ini digunakan untuk program, artinya program akan terus berjalan berulang-ulang kali. Digital write buka kurung pin strip trick, hide tutup kurung titik koma. Delay microsecond buka kurung 10 tutup kurung ketik lagi digital write buka kurung pin strip trick, low buka kurung titik koma. Kemudian int duration di sini kenapa 10 ini digunakan untuk mengirim sinyal ultrasonik dengan metal pin trick menjadi high selama 10 mikrodetik untuk memicu sensor. Kemudian int duration pulsane buka kurung pin strip echo, high tutup kurung titik koma. Untuk serial dot print ini S nya nggak merah, kita harus merahin jadi besar, jadi merah. Setelah itu buka kurung tanda petik distance in centimeter titik 2 tanda petik tutup kurung titik koma serial dot print seperti yang di atas tadi. Kemudian buka kurung duration strip
garing 50 tutup kurung. Titik koma di sini 50 adalah untuk menghitung jarak dalam 1 cm dengan membaginya dengan faktor 50. Kemudian cetak melalui komunikasi serial untuk memantau dan debugnya. Kemudian if atau jika buka kurung duration garing 50 kurang dari sama dengan 30, yang artinya jika jarak diukur kurang dari 1 sama dengan 30 cm ini menandakan bahwa ada objek yang cukup dekat. Kemudian digital write r, height tutup kurung kemudian else kemudian digital write buka kurung r, low tutup kurung titik koma digital write buka kurung g, low tutup kurung titik koma if buka kurung duration jika durasi garing 50 lebih besar dari 30 buka kurung ini menandakan jika jarak lebih dari 30 cm ini menandakan bahwa tidak ada objek yang terlalu dekat. Kemudian digital write buka kurung g, height kemudian else lagi digital write buka kurung g, low tutup kurung titik koma baik.
kita hapus karena kelebihan. Oke, kita coba verify dulu, di save dulu. Oke, kita save. Kemudian kita menunggu verifikasinya, apakah terjadi kesalahan dalam codingnya atau tidak, nanti bakal terlihat dari sini. Baik, sekedar informasi bahwa jika jarak yang diukur kurang dari atau sama dengan 30 cm, ini menandakan bahwa ada objek yang cukup dekat sehingga ada respon dari LED dan juga buzzer tadi akan mengeluarkan suara dan lampu yang berwarna hijau. Kemudian jika jarak lebih dari 30 cm, ini menandakan bahwa tidak ada objek yang terlalu dekat sehingga tidak akan ada. Oh, ternyata kita lihat habis verifikasi di sini terjadi kesalahan. Kita melihat dulu apa salahnya. Baik, di sini nggak merah jadi S-nya kita ubah. Oke, kita coba verifikasi lagi. Semoga berhasil. Baik, ada salah lagi. Mungkin ada kesalahan yang telah diketik tadi, ada kesalahan. Mungkin kita lihat lagi kesalahannya. Put your main code here to run repeatedly. Oh, ternyata di sini saya belum menambahkan. Di sini masih kurang dan belum saya ketik garingnya. Ini seharusnya ada 2 garing di sini, ada 2 garis miring. Coba. Oke, sekarang kita verifikasi lagi. Oh, ada error lagi. Errornya di bagian digital write. Oke, kita cermati lagi apa yang salah. Mudah-mudahan ini yang terakhir dan bisa untuk diverifikasi serta lanjut untuk di run lagi. Digital write G belum. Kita coba kasih. Kita hapus dulu supaya untuk digital white di sini harus merah, teman-teman. Ternyata buka kurung, G, low, tutup kurung, coba run. Kita running lagi, verifikasi dulu. Kita verifikasi lagi untuk melihat apakah ada kesalahan. Kita tunggu hasil verifikasi. Ternyata kesalahan lagi. Oh, kita coba lihat penjelasan kesalahannya, errornya. Ternyata kurang titik koma. Oke, kita coba verifikasi lagi.
Mungkin agak lama, itu tunggu saja teman-teman. Semoga berhasil. Baik, di sini programnya sudah tidak kita sudah diverifikasi dan bisa kita akan running. Kita akan menunggu hasilnya. Baik, di sini sudah terverifikasi. Habis itu lanjut ke running. Kita tunggu hasil running. Setelah itu nanti akan outputnya akan ada hasilnya di luaran, berupa suara dan bunyi dan suara dan lampu yang akan menyala. Ini ada part-part yang digunakan dalam alat untuk deteksi burung di sawah, yaitu ada USB yang kecil, serta ada kabel jumper, dan ada sensor ultrasonik untuk menghitung jarak. Di sini ada kabel jumper, ada 3 macam, serta di sini ada buzzer, ada ESP32. Ini kabel jumper lagi. Di sini ada LED, ada 2 LED, ada kabel jumper lagi. Di situ ada mainboardnya yang putih itu, serta ada resistor, dan disambungkan dengan device atau laptop. Baik, jika ada burung yang ada di kurang dari 30 cm dari padi, itu akan terdeteksi, namun jika lebih dari itu tidak akan terdeteksi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.